Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu pembahasan tentang sistem irigasi. Apa yang dimaksud dengan sistem irigasi? Sistem irigasi meliputi sarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengolahan irigasi, dan sumber daya manusia. Sistem irigasi terjadi menjadi 5 pilar. Yang pertama itu ketersediaan air, infrastruktur, pengolahan irigasi, institusi irigasi, dan kita sendiri, manusia sebagai pelaku. Pada prinsipnya, irigasi adalah upaya manusia untuk mengambil air dari sumber air, mengalirkan ke dalam saluran, membagikan ke petak sawah, dan memberikan air pada tanaman, dan membuang kelebihan air ke jaringan pembuangan. Jadi pemberian air irigasi ini tidak sembarangan, dia harus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama ada tempat, yang kedua jumlah, ketiga waktu, dan keempat mutu. Apa yang dimaksud dengan keempat hal tersebut? Yang pertama di sini adalah tempat setiap daerah irigasi mempunyai karakteristik kebutuhan air yang berbeda tergantung dari jenis tanah dan iklim. Sedangkan jumlah adalah setiap daerah irigasi memiliki luasan dan usaha tani yang berbeda. Waktu, setiap fase tanaman pertumbuhan dia memiliki kebutuhan air yang berbeda. Sedangkan mutu air irigasi itu dapat mempengaruhi hasil tani yang disalinitas oleh air yang pertama tersebut. Skema jaringan irigasi. Selanjutnya pembahasan tentang skema jaringan irigasi. Adapun dalam merencanakan jaringan irigasi harus dibuat skema rancangan irigasinya, skema letak maupun skema jenis bangunan. Skema jaringan irigasi adalah merupakan gambaran yang menampilkan jaringan saluran dimulai dari bendung, saluran primer ke sekunder, bangunan bagi, bangunan sadap, dan petak-petak tersier dengan standar sistem tata nama. Skema bangunan adalah yang menampilkan khusus jumlah dan macam-macam bangunan yang ada pada tiap-tiap ruas saluran dan berada dalam suatu daerah jaringan irigasi dengan standar sistem tata nama. Sistem skema jaringan irigasi dibagi untuk menjelaskan bagian jaringan layanan yang direncanakan dalam lingkup daerah irigasi atau BA. Pembagian daerah layanan dalam skema sistem jaringan utama irigasi dilakukan hingga tingkat blok tersier yang akan dilayani secara langsung oleh jaringan saluran primer dan saluran sekunder. Selanjutnya, berdasarkan fungsi saluran, maka jaringan irigasi dibagi menjadi 3 jaringan. Yang pertama, jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan yang ketiga jaringan irigasi tersier. Jaringan irigasi primer yaitu bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk primer, saluran pembuang, bangunan bagi, dan bangunan bagi sadap. Yang kedua yaitu jaringan irigasi sekunder. Jaringan irigasi sekunder merupakan bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran pembuang, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapnya. Dan yang ketiga yaitu jaringan irigasi tersier. Jaringan irigasi tersier adalah bagian dari jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan. Irigasi sebagai prasarana pelayanan irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuang. Selanjutnya, jaringan irigasi menurut kelengkapan bangunannya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu jaringan irigasi sederhana, yaitu yang mana sistem jaringan yang diusahakan secara mandiri. Yang kedua, jaringan irigasi semi teknis, yang mana bangunan utama yang terletak di sungai dilengkapi dengan pintu dan pengambilannya dengan bangunan ukur. Yang ketiga, jaringan irigasi teknis, yang mana jaringan irigasi teknis terdapat pemisahan antara saluran pembawah dan pembuang. Yang berikutnya, saluran primer. Saluran primer membawa air dari bendungan ke saluran sekunder dan ke petak-petak tersier yang diairi. Batas ujung saluran primer adalah pada bangunan air yang terakhir. Saluran sekunder membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas ujung saluran ini adalah pada bangunan sadap terakhir. Saluran sekunder merupakan cabang dari ilmu induk atau dapat juga disebut cabang saluran sekunder lainnya. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih.